Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah melihat anaknya mati, Goku menjadi sangat marah sampai membangkitkan serapi merahnya. Dia akhirnya akan berbicara pada Dante bahwa iblis itu nampak sedikit berbeda dari yang lain. Goku menduga bahwa Dante sepertinya lebih kuat. Tapi pria yang kuat tidak mungkin mengganggu anak kecil. Dan ketahuilah kalau ini giliran Goku untuk mengganggunya sekarang. Tapi mendengar ini, Dante hanya akan ketawa, yakin karena telah menyingkirkan dua Saiyan yang ketiga tidak akan menjadi masalah. Dia akan melanjutkan kalau Goku tidak lebih baginya selain versi yang lebih besar dari putranya. Dan versi yang lebih muda dari si bodoh Bardock yang mengaku sebagai ayah Goku juga. Dan mereka tahu bagaimana akhir keduanya. Tapi Goku yang belum menyadari ada anggota keluarga lain yang tewas di medan perang hanya akan bereaksi dengan kebingungan. Saat Dante dengan kejam menunjuk Goku ke arah Bardock, dia akan membuat Goku melihat. Dan saat Goku seketika memutar kepalanya dengan cepat melihat mayat Bardock di kejauhan, dia akan tahu persis siapa itu. Mayat kerangka Bardock dibiarkan membusuk, masih tertutup darah basah di wajahnya yang dirobek. Yang kedua dari darahnya sendiri yang mati di tangan lawannya, membuat air mata Goku kembali secara mengejutkan. Tapi yang paling menonjol, kemarahannya semakin memuncak. Sampai Goku menegaskan kalau dia tidak akan membiarkan Dante hidup. Dalam ledakan aura merah menyala hampir seperti Kaioken, tapi jauh lebih iblis dan terkonsentrasi, Goku melepaskan segalanya, yaitu kekuatan yang sudah lama tidak harus dia gunakan. Saat dia menyelesaikan kalimat terkenalnya dengan ancaman mematikan, sementara Dante akan menonton tanpa gentar. Ketika mengatupkan giginya seperti binatang buas, sementara matanya kini bersinar merah terang secara paksa, Goku akan muncul dari auranya yang menyilaukan. Dengan amarahnya kini menjadi kebutaan. Dan saat puing-puing dan angin bergerak jauh melewatinya, bukan energi yang akan mengejutkan Vegeta, tapi perubahan dalam tingkah laku Goku. Belum pernah dia melihat Saiyan ini kepada Goku, tidak saat melawan Frieza, tidak saat melawannya, bahkan tidak melawan Daishinkan. Sedangkan Dante menyuruh Goku menunjukkan padanya siapa diri Goku sebenarnya. Tunjukkan padanya mengapa Dante harus menyesal atas apa yang telah dia lakukan. Dante yakin Tuan Lucifer akan senang memiliki trofi yang berjuang sampai akhir. Namun terlepas dari pertunjukan cahaya apapun yang ada di depannya, pengawal kerajaan itu hanya akan menerima sepenuhnya. Keyakinannya berada di luar batas. Yakin atau tidak, amarah Goku tidak akan mereda dalam waktu dekat. Saat melesat seketika dengan tangan terentang, Goku akan bergerak menuju Dante. Dan Dante yang tidak meremehkan Goku seperti yang dia lakukan pada yang lain, akan bergabung dengannya seketika. Dia juga terbang ke depan, diselimuti aura dengan kecepatan tinggi untuk bertemu di depan. Dalam kecepatan yang sama, di adegan berikutnya baik Goku dan juga Dante akan nampak terbang dengan intensitas tinggi. Hampir tampak seperti mereka akan bertabrakan langsung. Tapi saat kita mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang mereka yang mendekat, kita akan melihat bahwa mereka sudah menarik kembali tinjunya. Dan begitu mereka meluncurkannya, mereka akan berada dalam jarak sentuh, hampir melakukan kontak. Hingga tepat pada detik terakhir yang mengejutkan Dante, Goku akan menghilang sepenuhnya, membuat pengawal itu meleset dan menjadi benar-benar rapuh. Dante kini menjadi bingung dan juga panik karena gerakan itu seperti Bardock. Dia berbalik ke samping, bertanya-tanya kemana Goku sekarang pergi. Tapi dia tidak akan sadar bahwa dia akan segera mengetahuinya. Dalam sekejap, muncul kembali dengan kecepatan penuh dari atas. Goku akan menabrak dengan siku tepat di leher, menyerang tulang belakangnya dengan presisi yang sangat cepat. Serangan sempurna ini membuat Dante lumpuh sesaat karena seluruh pikirannya akan mulai bergetar. Dan bahkan dia akan mengomentari ketidakmampuannya untuk bergerak. Namun pada akhirnya, serangan itu akan mengirim tubuhnya yang berat dan sekeras batu menghantam tanah dalam pendaratan yang dahsyat. Tapi dengan cepat mengerang dan masih sadar, Dante yang kini terlentang akan siap untuk berjuang kembali. Dante akui Goku sedikit lebih cepat dan sedikit lebih kuat daripada Bardock dan juga Goten. Jadi Dante akan meningkatkan level kekuatannya lagi. Tapi sebelum Dante bahkan bisa bangkit dengan satu lutut, saat matanya mengintip ke atas, dia akan menyadari penderitaannya masih jauh dari selesai. Nampak Goku akan meluncur ke bawah seperti asteroid dengan kedua kaki siap untuk benturan tepat yang jatuh tanpa ampun. Tabrakan itu menjadi kekerasan dan bencana besar karena hampir seketika
kawah raksasa akan terbentuk di sekitar punggung Dante. Dengan kaki Goku yang terentang mendorong lebih dalam dan lebih dalam, tapi dengan matanya yang terus menyala lebih terang, amarah Goku hanya akan mendorongnya untuk melangkah lebih jauh, sangat menyakitkan bagi Dante. Dia tidak dapat mempercayai perbedaan kekuatan yang dia alami dibandingkan dengan yang lain. Saat kita memperbesar, kekuatan Goku akan sangat kuat seperti bor yang akan menembus lantai. Dante akan dipaksa digali lebih dalam di bawah tanah. Dan dengan kecepatan seperti itu, tak lama kemudian kita bahkan tidak akan bisa melihat mereka. Hanya garis lurus sempurna yang lebih panjang ke bawah, dengan tampaknya tidak akan ada akhir yang terlihat. Disinilah Goku tegaskan akan menguburnya di suatu tempat di mana Dante tidak akan bisa menyakiti siapapun lagi. Adegan berikutnya menunjukkan Goku masih dalam kendali penuh, sementara Dante yang agak tak berdaya akan benar-benar bingung dengan betapa cepat dan jauh dia bepergian. Di luar sendiri, Trunks masa depan, Trunks kecil dan Vegeta hanya akan menunggu dengan sabar menyaksikan versi baru Goku menghancurkan iblis ini. Tapi Trunks yang melipat tangannya berkata Goku menjadi cukup kuat. Dia belum pernah melihatnya bertarung seganas ini. Tapi Trunks tidak bisa berpikir lawannya menyerah begitu mudah sekarang, karena Trunks tahu kalau Dante adalah pengawal kerajaan Lucifer. Saat Vegeta mendengar ini, dia akan terkejut karena tentu aja tidak pernah melihat kapan penjaga ini dibentuk atau mengetahui apapun tentang Dante. Trunks menjelaskan, Dante bukanlah iblis biasa, bukan raja iblis, bahkan bukan kaisar iblis. Dia jauh melampaui kaisar iblis. Dulu ketika Lucifer berhasil menggabungkan alam dan datang untuk menemui Trunks di garis waktunya, Dante ada di sana bersama saudara kembarnya. Trunks tidak sempat melawannya, tapi mereka berdiri di sisi Lucifer. Namun Trunks merasa kekuatan pengawal itu sangat luar biasa kuat. Meninggalkan Vegeta kini semakin panik. Tapi tak lama kemudian Vegeta merasa mereka beruntung, Dante tidak begitu kuat. Vegeta yakin Dante mungkin tidak jauh lebih kuat dari GT dan Goku pasti bisa mengatasinya. Tapi Trunks yang mendengar ini dengan tatapan yang jauh lebih dingin, kemudian akan memiliki berita buruk saat dia segera mengatakan bahwa di masa depan Trunks juga pernah bertarung melawan GT. Dan Trunks khawatir Dante dan saudaranya berada di atas level yang sama sekali berbeda. Tapi terlepas dari peringatan Trunks kembali dengan Dante, segalanya tidak akan nampak baik untuknya, karena dia akhirnya akan jatuh ke tanah dengan tabrakan, kini sendirian tanpa Goku yang secara misterius di dalam gua bawah tanah. Dante ungkapkan dia belum pernah mengalami hal seperti itu sejak dia masih kecil. Tapi terlepas dari perjalanannya yang traumatis melalui planet itu sendiri, Dante masih akan mendapati dirinya sudah akan bangkit. Saat di kejauhan, Goku akan mendarat dengan bunyi gedebuk dan berdiri sekarang dengan tangan di pinggulnya, sama sekali tidak terpengaruh dan tidak tersentuh. Goku akan melihat iblis yang masih bangkit. Goku sampaikan jika Dante adalah orang lain, dia akan menyuruhnya menyerah sekarang untuk mengubah cara hidupnya, dan Goku akan membiarkannya hidup. Tapi untuk Dante pilihan itu tidak ada. Namun di sini Dante merasa sangat tidak terima karena dia berdiri di atas bahkan kaisar iblis. Dan jika Goku benar-benar percaya dia sudah sangat dikalahkan, Dante menantang untuk memukulnya lagi, memicu Goku yang kesal karena semua usahanya tidak menyebabkan penderitaan yang dia inginkan sebagai balas dendam. Dia akan mengatupkan mulutnya dan mengencangkan pukulannya. Sebelum melesat maju untuk melakukan apa yang diminta Dante, Goku akan bergerak dengan kecepatan gila, sangat cepat hingga dia mulai tampak lebih kabur dengan berbagai warna. Dan tak lama kemudian datang tepat pada kepala Dante adalah kaki yang terentang dan datang dengan intensitas gila yang siap untuk menendangnya dari tempatnya. Tapi sayangnya tepat saat dia akan melakukan kontak, tangan Dante bergerak lebih cepat dan memblokir sepenuhnya. Tidak bergeming sedikit pun, bahkan tidak ada getaran. Dengan yakin, dengan tekanan iblis di sekitarnya, dia kemudian akan meningkatkan kekuatannya menjadi 10%. Saat Goku tidak tahu siapa yang dia hadapi, kemampuannya, atau seberapa banyak dia menahan diri,
dia hanya akan terkejut. Tapi ketika kakinya dicengkram, tak lama kemudian dia akan tahu kejutan itu baru saja dimulai. Saat dengan lemparan yang kuat, Goku akan dihempaskan melintasi medan perang gua, menabrak batu yang bergerigi sebelum mendapati dirinya sudah berhadapan langsung dengan Dante yang akan menyerang sekali lagi. Tinjunya diselimuti energi iblis gelap, siap untuk membalas dendam. Tapi saat pukulannya yang besar menabrak tempat yang seharusnya menjadi Goku, yang dia temui hanyalah puing-puing. Di sisinya, kaki Goku akan nampak melarikan diri pada detik terakhir, dengan pahlawan kita mendarat di belakang dengan cepat sebelum berbalik dan berkomentar. Dia katakan sepertinya punya lebih banyak untuk ditunjukkan padanya. Seperti yang dia katakan, dia ingin rasa sakitnya bertahan selama mungkin. Saat kini, keduanya berdiri berhadapan. Goku sudah dalam posisi bertarung, sementara Dante dengan yakin berkata bahwa spesies primitif seperti Goku dapat mengetahui dari 10% kekuatannya. Masih ada jalan yang harus ditempuh Goku sebelum dia benar-benar melihat apa yang bisa Dante lakukan. Tapi Dante juga melihat Goku tampaknya tidak begitu gentar dengan kemungkinan kekuatannya bangkit dari sini. Saat Goku tidak bergeming dari tatapan dinginnya, hanya akan menjawab, Dante harus menunggu dan melihatnya sendiri. Goku pastikan Dante bodoh jika berpikir ini adalah sejauh yang bisa dia lakukan juga. Setelah kata-kata mereka bertukar, kedua kesatria itu akan melompat seketika untuk melanjutkan pertempuran mereka. Dengan pertukaran pertama mereka, yaitu menyerang kedua siku mereka satu sama lain dengan kekuatan yang sama. Hingga pukulan Dante berikutnya, bahkan dengan peningkatan kekuatannya yang baru akan meleset sepenuhnya ketika Goku dengan sempurna hanya akan menggerakkan kepalanya ke belakang, sebelum akhirnya mencengkram pukulan itu menatap lurus ke wajah Dante dalam keheningan sejenak. Sebelum dalam serangan balik yang ganas, Goku akan mendorong pukulan itu dan membanting tubuh Dante dengan rentetan pukulan yang semuanya berdampak dengan kecepatan gila. Sangat cepat hingga Dante hampir tidak bisa melihat tangan Goku memanjang dan menarik diri. Saat Dante merasakan dampak ini, serangan itu kali ini akan membuat Dante lumpuh lagi. Tubuhnya hanya menerima pukulan demi pukulan, tidak dapat memblokir. Tapi tak lama kemudian, Goku akan mengakhiri penderitaannya, melompat dan melepaskan tendangan terakhir tepat di dagu Dante, menjatuhkannya seketika dalam keadaan linglung. Saat dengan benturan keras di seberang gua raksasa ini, Dante akan dikirim menuju tabrakan. Tapi tidak selesai sedikit pun, Goku kemudian secara misterius akan mulai mengerahkan bola energi di telapak tangannya. Tapi bukan sembarang bola, karena di sekelilingnya petir orange akan berputar dengan kecepatan, menyambar secara spontan kemana-mana. Saat kini melepaskan teknik baru seperti Raiden, Goku akan menciptakan ledakan menderu dari petir. Kekuatannya akan benar-benar luar biasa, meledak di kejauhan dengan kecepatan cahaya menerangi seluruh gua dalam prosesnya. Sementara Dante yang menjadi sasaran akan tampak sepenuhnya tersetrum seketika dengan teriakannya akan terdengar bahkan dari luar gua bawah tanah tempat dia berada. Akhirnya hanya menyisakan awan asap hangus yang mengepul di kejauhan. Dan di dalamnya rangan yang jelas rusak dan menyakitkan dari pengawal kerajaan akan mulai mengerang. Dante baru tahu ternyata seperti inilah kekuatan Goku. Saat akhirnya mengungkapkan dirinya, kekuatan teknik guntur baru Goku akan menjadi jelas. Hangus di sekujur tubuh dan menjadi berasap, Dante akan berdiri hampir gemetar dalam keadaan kalah. Hingga tiba-tiba Dante meningkatkan level kekuatannya menjadi 25%. Akhirnya akan mulai menunjukkan sedikit rasa dari kekuatan aslinya. Tiba-tiba diselimuti dalam ledakan aura yang mengamuk, dia kini mencengkram tangannya melihat ke langit seolah memanggil kekuatan Lucifer itu sendiri. Dante tegaskan apapun yang Goku tunjukkan itu tidak akan ada artinya sekarang. Goku akan mati di sini. Ketika Dante kini hilang dalam auranya sendiri, energi raksasa akan nampak tepat di depan Goku. Pada awalnya akan nampak stabil, tapi kemudian dia mengaum lebih keras lagi hingga auranya akan menyebar seperti api. Sedangkan Vegeta terkejut mendengar level kekuatan 25% Dante, karena itu hanya 2,5 kali lebih kuat dari sebelumnya. Mengapa rasanya jauh lebih banyak? Dan dengan kecepatan perubahan dan peningkatan kekuatan Dante, tidak akan lama sebelum Goku juga akan mendapati dirinya terperangkap
di dalam aura yang kini terjebak di dalam gua. Tapi dengan energi sebanyak itu yang terperangkap, hanya masalah waktu sebelum semuanya akan tumpah, meledak keluar dari tanah ke permukaan, menciptakan lubang yang jauh lebih besar dari yang dibuat. Akan menjadi keajaiban jika planet ini masih utuh. Tentu aja, Vegeta Trunks kecil dan Trunks masa depan yang tidak curiga akan terkejut seketika oleh perubahan peristiwa dan kekuatan yang kini mereka rasakan. Tapi keluar dari lubang tampaknya baru saja lolos dari kerasnya energi Dante, Goku akan muncul melompat langsung keluar. Dia mendarat tepat di depan Vegeta dengan aman sebelum dengan cemberut kesal. Goku akui Dante tidak seperti yang lain. Iblis macam apa sebenarnya Dante jika dia bukan seorang kaisar? Jika lebih banyak iblis seperti ini ada, Goku tidak tahu apakah mereka bahkan akan memiliki kesempatan untuk melawan Lucifer. Tapi dari belakang, Vegeta akan menghentikan kepanikan Goku. Dia melihat Goku dan menjelaskan bahwa Dante bukan hanya antek iblis lain. Dante adalah salah satu pengawal kerajaan Lucifer, sama seperti Z dan juga S. Seketika memicu rasa ingin tahu dan potensi ketakutan Goku saat dia menyadari skala pertempuran yang kini dia geluti. Tapi Trunks kemudian akan menyelah dengan pukulan terangkat dan tiba-tiba menunjukkan serapi merahnya sendiri diaktifkan. Trunks beritahu dengan mereka bertiga, mereka pasti bisa mengalahkannya dengan mudah. Bahkan, jika itu hanya dia dan Goku saja sebagai dua serapi merah, melawan Lucifer bisa menjadi pertarungan yang jauh lebih mudah tanpa salah satu anak buahnya. Tapi Goku yang hanya tersenyum akan memiliki ide yang sama sekali berbeda. Goku ungkapkan dia sekarang ingin menghabisi Dante bahkan lebih. Goku tidak pernah menyadari betapa dekatnya mereka sebenarnya dengan akhir cerita. Dan akhirnya akan menjadi tantangan dan Goku sangat tidak sabar meninggalkan Trunks untuk mundur dengan canggung dan menjawab dengan kecewa. Trunks tahu tatapan itu yang sama dia lihat ketika Vegeta ayahnya di masa depan melawan Cell. Trunks tidak akan bisa meyakinkan Goku, tapi sebaliknya dia akan mendoakan Goku. Sementara itu, muncul dari ledakan aura, siluet gelap akan tampak bangkit, menunjukkan Dante kembali sepenuhnya tanpa cacat, di mana tubuhnya bersinar dengan energi. Dia akan kembali menyapa Goku dan menanyakan mengapa pergi begitu cepat. Saat berjalan menuju tanpa gentar, sementara rambut hitamnya akan mulai naik, Goku akan mendekati Dante yang kini berdiri. Semuanya berubah hanya dari kehadiran iblis sendiri. Dan saat keduanya berdiri berhadapan, rambut Goku kini akan berdiri penuh di sisinya. Saat Dante kemudian berkata Goku sepertinya punya sesuatu untuk ditunjukkan padanya seperti yang Goku katakan. Tapi pertanyaan sebenarnya adalah apakah Goku benar-benar siap untuk bertemu dengan putranya? Goku yang selalu percaya diri akan menjawab, belum saatnya dia bertemu Goten. Lagi pula, Goku masih harus menyingkirkan Dante dan juga Lucifer sebelum bisa membawa Goten kembali. Tiba-tiba, Goku akan merobek baju bagian atasnya yang secara tidak terduga di tengah tubuhnya ada segitiga merah darah yang sama seperti Vegito dan Daishinkan ketika keduanya diambil alih oleh Lucifer. Trunks dan Vegeta sontak terkejut sepenuhnya, tidak pernah menyangka akan melihat simbol ini lagi, apalagi pada Goku. Seketika, Vegeta akan teringat kembali simbol itu. Kebalikan dari apa yang dimiliki Daishinkan. Dia tahu Vegito memilikinya dalam bentuk akhirnya, tapi bagaimanapun Goku juga memilikinya sekarang. Dan berbicara tentang iblis, atau haruskah kita katakan Kaisar Iblis sektor kedua, Vegito kemudian akan nampak di panel berikutnya. Tiba-tiba, Vegito merasakan sesuatu dari dalam tubuhnya. Saat dalam kesakitan, Vegito mencengkram dadanya dengan posisi yang sama persis dengan munculnya segitiga merah di dada Goku. Tubuh Vegito akan membungkuk kesakitan. Vegito merasa apakah sektor baru ini melakukan sesuatu padanya. Selain itu, Vegito melihat kenapa ini sangat familiar sekali. Saat akhirnya kini menunjukkan kepada kita Vegito di sektor 1, perjalanannya pada Kaisar terakhir telah dimulai. Vegito kini menyusuri lorong misterius dengan pilar di setiap sisi dan tidak mengetahui apa yang akan menantinya di sana. Saat berjalan melalui koridor panjang dan juga sempit yang dikelilingi oleh barisan kolom identik, Vegito tidak akan bisa menahan diri untuk melihat sekeliling dengan kebingungan. Namun saat dia melihat lebih dekat, kepingan-kepingan teka-teki itu mulai terhubung. Vegito merasa dia tahu tempat ini karena mengingatkannya pada istana Zeno. Tapi ini jauh lebih sempit, bahkan udaranya terasa sama. Dia penasaran mungkinkah kaisar terakhir adalah orang yang dia pikirkan.
Saat Vegito berhenti di tempatnya, dia hanya akan menatap ke depan dan menerima kesia-siaan kecepatan saat ini. Vegito berpikir, jika Kaisar Iblis 1 adalah orang yang dia maksud, hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Dengan lorong ini yang tak berujung, berjalan saja tidak akan berhasil. Saat dia mulai menunduk, dia mempersiapkan tubuhnya. Dengan wajah yang berkeringat dan waspada akan sesuatu, Vegito berpikir lagi, jika beneran dia, maka ini tidak akan mudah. Vegito hanya bisa membayangkan level di atas apa yang sekarang orang itu peroleh. Dan begitu saja, listrik kemudian mulai muncul secara spontan dari telapak kakinya. Sebelum seperti peluru, dia segera melesat ke depan. Dikelilingi oleh aura yang kuat, Vegito terus bergerak lebih cepat dan lebih cepat, hingga pilar-pilar dan kolom-kolom di belakangnya mulai meledak dan runtuh karena kekuatannya yang luar biasa. Dan dengan senyuman yang kini kembali ke wajahnya, dia merasa ini jauh lebih baik. Ini terasa seperti saat dia melaju melewati jalan ular. Dengan serapi merahnya tiba-tiba diaktifkan, dan wajah yang benar-benar iblis lebih menakutkan dari sebelumnya. Vegito akan menyatakan bahwa Kaisar Iblis terakhir adalah Daishinkan sendiri. Entah bagaimana Daishinkan menjadi kaisar, kita akan segera tahu ya. Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.